Kalian pernah nggak mengalami suatu kelelahan yang ekstrim yang terjadi bahkan sebelum kalian memulai pekerjaan dan berlangsung selama seharian secara berulang-ulang? Hal ini dinamakan burnout atau bahasa simpelnya adalah stres yang terjadi secara berulang kali. Karena berulang kali, berarti tingkatannya ini ada di atas stres ya. Halo, namaku Renanda. Aku adalah seorang certified hypnotist. Ya, di sini aku akan sharing-sharing mengenai nasihat kehidupan yang tentunya sangat baik buat kamu yang ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dikit-dikit burnout, sebentar-sebentar burnout. Emang burnout itu apaan sih? Kok istilah ini semakin lama semakin sering kita dengar di mana-mana? Menurut website hrdive.com, sebanyak 65% karyawan mengaku merasa burnout selama tahun 2023. Burnout ini merupakan istilah yang menggambarkan kelelahan kepada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, kedua adalah aspek mental, dan yang ketiga adalah aspek emosional. Yang terjadi akibat stres yang berkepanjangan, terutama nih stres di kantor, di tempat kerja, atau di perkuliahan atau sekolah. Yang disertai dengan penurunan motivasi ataupun kinerja. Burnout ini semakin lama semakin marak terjadi, bahkan bisa menimpa siapapun di aspek pekerjaan bidang manapun, termasuk pekerja kantoran, tenaga medis, guru ataupun dosen. Semuanya juga bisa kena, bahkan mahasiswa dan juga siswa juga bisa kena burnout. Sekarang mari kita bahas fase-fase kondisi di mana seseorang berpotensi untuk burnout. Katakanlah ada seorang ibu pekerja bernama Tina yang bekerja sebagai manajer di perusahaan asuransi dengan gaji yang besar dan fantastis. Pertama, Tina akan memasuki fase honeymoon, yaitu fase baru diterima di perusahaan tempatnya bekerja. Seperti layaknya pengantin baru nih, pada awalnya Tina sangat mencintai pekerjaannya. Dia mendedikasikan waktu dan jiwanya sepenuhnya untuk pekerjaannya tersebut. Ia merasa optimis dan berenergi saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya, sehingga atasannya menilai bahwa performa Tina ini bagus banget. Setiap tugas yang diberikan ia anggap sebagai tantangan dan menganggap bahwa semuanya itu seru, fun gitu ya. Sehingga dia selalu mencari cara untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pokoknya dedikasi penuh deh. Melihat performanya yang bagus, atasan Tina sangat menyukainya. Ia memberikan apresiasi kepada Tina dengan memberikan gaji yang besar, tunjangan yang besar, fasilitas yang baik, dan juga karir yang meningkat. Fase kedua yaitu fase timbul stres. Fase kedua ini stres mulai timbul karena fase honeymoon mulai meredup. Tuntutan pekerjaan dengan jabatan yang baru diemban semakin tinggi, sehingga waktu antara pekerjaan dan juga keluarga semakin berkurang. Jangankan hal itu, untuk me time aja nih, Tina jadi gak ada waktu. Dia tidak bisa melakukan hobi-hobinya, sehingga gak ada tempat untuk merilis emosi dan stresnya. Lama-kelamaan, Tina mulai sulit berkonsentrasi dan produktivitasnya menjadi menurun. Tidur malam mulai tidak nyenyak karena memikirkan apa yang harus dilakukan duluan nih besok harinya. Lalu masuk ke fase ketiga yaitu fase stres kronis. Pada tahap ini, Tina semakin tertekan dan stresnya ini semakin mempengaruhi kinerjanya dia. Output yang keluar dari Tina bisa jadi menjadi pribadi yang pemarah, apatis, dan suka menunda-nunda. Ia mulai sering datang terlambat dan semua sikapnya ini malah membuatnya semakin stres. Lalu memasuki fase berikutnya yaitu fase burnout. Pada tahapan ini, Tina sudah mencapai batasnya. Dan ia nggak bisa lagi kembali seperti sedia kala. Semua permasalahan di tempat kerja mulai merasuki dan menguasai pikiran Tina. Bahkan ia sampai nggak peduli sama isi grup kantor. Karena stres ini sudah menyerang fisiknya. Ia jadi sering sakit kepala, sering sakit perut, bahkan malam hari juga makin sulit tidur. Tina selalu merasa seperti ada yang salah sama dirinya. Bahkan lama-kelamaan perasaannya itu seperti perasaan putus asa yang berujung pada depresi. Apakah kamu pernah mengalami seperti yang dialami Tina? Coba komen di bawah dan mari kita pelajari ini secara lebih dalam dan bagaimana kita keluar dari lingkaran setan ini. Pertama, self-awareness. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah sadar. Karena sadar ini sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi kepada diri kita. Karena hanya dengan sadar biasanya masalahnya itu semakin cepat selesai. Mungkin dapat ditanggulangi secara segera dan tidak terlalu membutuhkan penanganan yang terlalu ribet gitu.
Dengan self-awareness, Tina bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan burnout pada dirinya. Misalnya burnout yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan kantor. Atau karena dia selalu dihubungi oleh atasan di luar jam kerja. Atau ada rekan kerja yang kurang perform sehingga tugas-tugasnya dibebankan kepada Tina. Jika menyadari penyebabnya lebih awal, Tina bisa membuat batasan-batasan atau melakukan mitigasi masalah. Ia bisa menyampaikan kepada atasan bahwa ia tidak bersedia untuk dihubungi pada hari weekend. Atau ia juga bisa menyampaikan kepada atasannya nih tentang rekan kerjanya yang kurang perform tersebut. Lalu dicari solusinya secara bersama-sama. Self-awareness ini juga sangat penting untuk mengetahui gejala penyebab terjadinya stres. Misal, kenapa ya pekerjaan ini kok bisa terus-terusan kebawa ke mimpi? Atau kok setiap berpikir tentang pekerjaan ini rasanya kepala jadi berat dan pusing? Bahkan ada sebagian orang yang jadi benci banget sama pekerjaannya dan menarik diri dari kehidupan sosial. Dengan sadar, maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mencari solusi agar stres nggak berubah menjadi burnout. Berikut teknik pemulihan yang bisa kamu lakukan agar stres ini nggak berubah menjadi burnout. Pertama adalah beristirahat. Kamu perlu banget nih ambil cuti dari pekerjaan kamu tanpa memikirkan pekerjaan itu di waktu cuti kamu. Kamu nggak harus healing kemana-mana, kamu bisa di rumah aja, tapi kamu bisa memanfaatkan waktu jeda tersebut untuk merecharge energi kamu. Lakukan hobi-hobi yang selama ini kamu lewatkan karena kamu sibuk bekerja. Dan buat quality time bersama teman-teman, keluarga, atau ke diri kamu sendiri. Sambil mendalami makna hidup kamu dan berpikir ulang apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup kamu. Kedua, kamu bisa mempelajari teknik-teknik mindfulness ataupun meditasi. Kamu bisa cari pakar meditasi atau meditation coach untuk membantu kamu menyelaraskan segala pergolakan batin yang terjadi dalam diri kamu. Dengan meditasi dan mindfulness, kamu bisa menguraikan nih apa-apa aja penyebab kelelahan kamu dan menguraikan juga apa aja isi otak dan pikiran kamu. Sehingga manfaatnya hidup kamu bisa jadi lebih seimbang dan terarah. Ketiga, berolahraga dan menjalankan pola hidup sehat. Kamu pernah lihat nggak ada orang yang pelarian stresnya itu ke olahraga? Itu sebenarnya cukup baik daripada melarikan dirinya ke makan gitu ya. Karena makan yang berlebihan itu bisa membuat tubuh kita malah jadi rusak. Olahraga itu sendiri memiliki dampak positif yang sangat baik untuk kesehatan mental. Ditambah lagi dengan makan teratur dan tidur yang cukup, pola hidup sehat kamu mulai terbentuk dan kamu bisa menghindari stres. Lama-kelamaan mood kamu juga akan menjadi semakin lebih baik. Keempat, kamu bisa rilis emosi kamu dengan teknik self-healing atau menghubungi pakarnya seperti psikolog, psikiater, ataupun hipnoterapis. Nah, karena aku adalah seorang certified hipnotis, ada satu teknik yang sangat-sangat bermanfaat buat aku secara pribadi untuk merilis segala emosi-emosi negatif yang ada di pikiran aku. Rilis segala emosi ini ternyata sangat diperlukan oleh jiwa dan mental kita, apalagi ketika kita merasa bahwa mental kita ini sedang berantakan. Kuncinya sebenarnya ada pada penerimaan diri. Nah, kamu sendiri nih yang bisa merasakan apakah emosi itu bisa kamu riliskan secara mandiri atau kamu membutuhkan bantuan dari profesional. Nah, berikut ini adalah self-release yang aku lakukan ketika aku sedang mumet, stres, ataupun ada hal yang mengganggu emosi aku. Nah, kita bisa praktekkan bersama-sama ya. Pertama, kamu tutup dulu mata kamu. Kalau kamu sekarang sedang dalam kondisi menyetir, aku sarankan untuk skip dulu video ini dan kembali nanti saat kamu udah ada di tempat yang nyaman dan juga aman. Dengarkan suaraku memandu kamu dan ikuti instruksinya perlahan-lahan. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan-lahan. Pastikan nafas yang diambil adalah nafas yang dari perut. Gitu ya. Tarik nafas hingga hitungan keempat dan hembuskan hingga hitungan ketujuh. Oke, baik, pelan-pelan kita coba lagi. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4. Hembuskan sampai hitungan ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita coba sekali lagi. Semakin kita tarik nafas, semakin kita merasa rileks. 1, 2, 3, 4. Bisa keluarkan melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. 1,
2, 3, 4. Hembuskan perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasakan tubuh Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Lalu kamu bisa bayangkan dan kamu rasakan bagaimana emosimu saat mengingat tentang kantor dan juga pekerjaanmu saat ini. Ya, sambil terus tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima semua perasaannya. Apapun yang kamu rasakan tentang kantor dan juga pekerjaanmu. Terima semua perasaannya. Ada rasa marah, ada rasa kesal, ada rasa benci. Pokoknya semua emosi yang ada di dalam diri kamu terkait kantor dan juga pekerjaanmu kamu terima. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas, keluarkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kamu bayangkan di hati kamu ada sebuah rumah dengan jendela yang besar dan juga cerobong asap ya. Kamu bayangkan emosi-emosi tadi, kesel, benci, marah itu semua berbentuk asap dan penuhi rumah itu. Oke, sekarang kita coba lagi. Tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan gimana perasaan dan emosi kamu saat mengingat kantor dan pekerjaan kamu. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 5, 6, 7, 8. Oke, terus tarik nafas dalam-dalam. Ya, rasakan, terima semua perasaan kamu. Sekarang bagaimana perasaan kamu ketika mengingat tentang atasan kamu, bos kamu saat ini? Apakah kamu kesal kepadanya? Terima itu, terima dalam hati kamu. Masukkan semua ke dalam rumah yang tadi. Apakah kamu marah kepada dia, benci kepada dia? Kamu terima. Tarik nafas dalam-dalam, terima itu. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang kamu rasakan? Marah, kesal, benci, dendam, semua masukkan ke dalam rumah itu. Oke. Lalu apa dan bagaimana perasaanmu saat kamu mengingat tentang rekan kerja kamu yang menyebalkan itu? Mungkin kamu benci sama dia, mungkin kamu kesal sama dia, kamu emosi karena dia selalu menjilat atasan kamu. Mungkin kamu marah karena dia santai sementara kamu selalu disibukkan dengan kerjaan-kerjaan kamu. Ya, kamu ingat lagi itu dan kamu masukkan semua emosi-emosi itu ke dalam rumah yang ada di hati kamu. Ya, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi terus sampai hati kamu terasa penuh sesak ya. Sampai penuh sesaknya itu memenuhi hati kamu. Terima semua perasaan, ada jengkel, marah, kesel, amarah, dendam, benci. Masukin semua ke situ. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah penuh ya rasanya, sudah sesak penuh, empet, enek, kesel gitu ya. Sekarang kamu mau gak untuk melepaskan semua emosi-emosi negatif itu keluar? Kamu mau gak untuk meriliskan, melepaskan emosi-emosi negatif itu? Kalau mau, kamu tetap pejam mata kamu dan buka jendela yang ada di rumah itu. Dan bayangkan asap-asap itu keluar. Kamu bisa bantu pakai tangan kamu kayak gini. Tarik terus dia keluar, asap-asap itu tarik terus dia keluar sampai rumah itu nanti kosong. Sambil terus nafasnya dilatih ya, sambil nafasnya terus disadari. Ya, keluarkan semua emosi, marah keluar, benci keluar, kesel keluar. Ada juga yang keluar dari cerobong asap. Keluarkan dia, keluarkan. Ya, imajinasikan tangan kamu ini sedang mengeluarkan semua emosi-emosi yang tadi kamu simpan di dalam rumah itu. Bagaimana rasanya? Masih ada yang tersisa? Kalau masih ada, terus keluarkan ya sambil latih nafasnya. Bayangkan dia keluar semua perasaan-perasaan yang tadi kamu terima, sekarang kamu lepaskan hingga kamu merasa kosong, merasa nyaman, merasa damai. Ya.
Kamu bisa banget ngelakuin ini secara mandiri di rumah gitu ya, kayak yang aku lakukan tadi. Nah, ketika sudah keluar semua, sekarang perlahan-lahan buka kembali mata kamu dan rasakan gimana perasaan kamu. Apakah sudah merasa lega, nyaman, damai? Kalau di hati kamu rasanya belum hilang, belum plong, belum lega, kamu bisa banget buat hubungi terapis ataupun konsultan, seperti psikolog, hipnoterapis, dan psikiater. Selanjutnya adalah reorganisasi hidup. Jika kamu anggap saja sudah keluar dari belenggu burnout tadi, kamu harus tetap waspada agar kedepannya kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kamu bisa melakukan reorganisasi hidup dengan mempelajari 3 hal penting seputar pekerjaan yang akan aku sampaikan berikut ini. Pertama, belajar mendelegasikan tugas kepada orang lain. Yang kedua, belajar menentukan prioritas. Dan yang ketiga, belajar untuk berkata tidak agar bisa survive di dunia kerja. 3 hal ini penting banget dan wajib banget kamu pelajari. Karena memang kita akui bahwa ada beberapa budaya perusahaan yang kurang sehat gitu. Misalnya mereka selalu mendelegasikan tugas kepada si rajin, sementara si malas dibiarkan untuk terus-terusan malas. Kamu juga bisa membuat rutinitas baru yang tetap menyeimbangkan antara kehidupan pribadi kamu dan kehidupan kantor kamu. Pastikan atasanmu tahu tentang batasan-batasan ini. Kamu bisa mengkomunikasikan ini kepadanya, dan jika dia memang atasan yang baik, insya Allah dia akan paham akan batasan-batasan ini. Namun jika ada pekerjaan yang bersifat okasional seperti ada event atau hal-hal lain yang membutuhkan kamu hadir di hari weekend sekali-sekali gitu, ya udah nggak apa-apa sih, kamu terima aja. Asalkan ini bukan menjadi hal yang terus-terusan rutin mengganggu kamu gitu ya. Dan yang terakhir, kamu harus pintar mengelola antara ekspektasimu dan ekspektasi orang lain. Kadang kita juga terlalu berekspektasi tinggi gitu kepada diri kita sendiri, apalagi orang lain. Cobalah untuk memahami batasan dirimu gitu. Kamu juga gak perlu yang namanya terlalu perfeksionis dan juga menetapkan standar yang tinggi gitu untuk diri kamu sendiri. Jangan bilang iya kepada pekerjaan-pekerjaan yang mustahil kamu lakukan. Kamu bisa lebih fokus nih kepada progres atau prosesnya daripada kesempurnaannya. Kamu juga bisa belajar untuk menerima keterbatasan diri kamu sendiri. Jangan deh terlalu memaksakan diri, dan juga di lingkungan kerja, kamu tuh harus bisa yang namanya fleksibel gitu. Karena ya hidup itu gak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Banyak perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan, dan kalau kita orangnya terlalu strict, kita tuh bisa jadi stres gitu loh. Dipastikan kamu siap gitu untuk menerima segala perubahan kondisi, misalnya pergantian atasan atau perubahan rencana kerja gitu. Kamu bisa fleksibel dan mengikuti itu. Nah, agar orang lain paham tentang dirimu, penting juga nih untuk ungkapkan keterbatasanmu. Jelaskan kepada mereka apa yang mampu dan tidak mampu kamu lakukan. Karena menjadi ikan yang disuruh terbang itu tuh sulit. Begitu juga burung yang dipaksa untuk berenang itu pasti gak akan bisa gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dan bisa kamu kembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuan kamu. Kamu juga perlu tahu bahwa kita tuh nggak bisa namanya menyenangkan semua orang. Inilah mengapa menentukan skala prioritas itu sangat penting di dunia kerja. Yang paling terakhir nih, di sini aku mau ngasih tahu kamu bahwa aku punya audio afirmasi yang bisa banget kamu dengerin. Ada namanya audio afirmasi Mentally Growth yang khusus untuk memperbaiki mental-mental kamu yang sedang down. Kamu bisa klik www.renandahiruna.com atau aku letakin nih linknya di description box. Kamu klik aja, nanti kamu cari yang namanya Mentally Growth gitu ya. Selain itu ada juga masalah finansial, romantically, ada juga self love, dan juga untuk fisik gitu. Buat kamu yang ngerasa gak pede soal fisik kamu bisa dengerin itu gitu. Kamu cukup dengerinnya rutin selama 7-21 hari. Baiknya sih didengerin saat baru bangun tidur atau saat akan menjelang tidur. Insya Allah ini pasti ngefek, dan emang sengefek itu sih untuk menjadikan mental kamu itu menjadi lebih sehat, lebih baik. Apalagi kalau kamu sekarang sedang struggle menghadapi yang namanya burnout, ini bakalan bagus banget. Finally, aku mau ngingetin kamu untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan supaya kita bisa kenal lebih deket, kamu juga bisa follow aku di Instagram Renanda Hairuna. Oke, see you on the next video. Bye-bye.